bisa hadir di Masjid Nurul Jannah yang kita cintai. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita berikan kepada Nabi Alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan selalunya banyaknya kita berselawat kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Kami tidak memperpanjang pengantarnya, kami persilakan kepada buya kita yaitu Bapak Haji Dr. Muhammad Pratik SH. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasrullah syukran katsiran wa ta'ala alhamdulillah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu ma'isbillah. Bapak Ibu yang terhormat, menyambung kaji kita minggu yang lalu ya. Oh, 2 minggu yang lalu ya. Ya, 2 minggu yang lalu saya di Jakarta ada pendaftaran ya. Jadi berhalangan. Insyaallah kalau kita tidak ada keluar daerah, kita lanjutkan. Baik, Bapak Ibu yang hormat, dalam hadis Nabi dikatakan kullu muhdatsatin bid'ah. Apa saja yang baru setelah Rasulullah itu adalah bid'ah. Bid'ah apa artinya baru? Tidak ada illa fid dunya, kecuali dalam urusan dunia, tidak ada. Bid'ah kecuali dalam urusan teknologi, tidak ada. Pokoknya asal yang baru seluruhnya bid'ah. Kullu muhdatsatin bid'ah. Apa saja yang baru setelah Rasulullah itu namanya bid'ah. Makanya yang baru setelah Rasulullah itu ada 5 hukumnya. Yang pertama bisa hukumnya wajib. Yang baru tadi, yang bid'ah tadi itu bisa hukumnya wajib. Yang kedua bisa hukumnya sunat. Yang ketiga bisa hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Yang keempat bisa hukumnya makruh, terlarang, sedikit terlarangnya. Yang kelima bisa hukumnya haram. Ya. Nah, jadi hukum bid'ah itu ada 5. Sesuatu yang baru itu ada 5. Nah, kalau yang wajib yang mana? Yang bid'ah yang wajib itu Rasulullah tidak mencontohkan, yakni khutbah Jumat dalam bahasa Indonesia. Tidak pernah Rasulullah mencontohkan. Niat kita, sengaja aku puasa besok pagi fardu bulan Ramadan karena Allah. Tak pernah Rasulullah mengucapkan dalam bahasa Indonesia. Tapi kita wajib mengucapkan dalam bahasa Indonesia. Kalau tidak, kita tidak mengerti. Oh, pakai lafaznya bahasa Arab, tapi maknanya dalam hati kita tetap juga menggunakan bahasa Indonesia. Itu namanya bid'ah wajib. Sesuatu yang baru tapi wajib. Yang kedua, sudah wajib apa lagi? Sunat. Nah, yang sunat itu menghiasi masjid kayak ini. Nah, ini zaman Rasulullah itu tidak ada nih. Yang sapu sekeliling seperti ini. Ini sunat nih. Kena indah. Hiasilah Al-Quran, rumahmu dengan bacaan Quran. Pakailah pakaian terbaik ketika ke masjid dan tampilkan pula fisik masjid itu yang seindah-indah mungkin. Itu sunnah. Zaman Rasulullah tidak ada seperti itu. Tapi itu dibolehkan sunnah. Yang ke berapa? Yang ketiga mubah. Boleh-boleh saja. Itu Nabi pakai onta. Jadi kalau kita pakai pijak itu bid'ah, ya kan? Tapi itu tidak mubah, boleh-boleh saja. Onta benar-benar. Kalau kita pakai pijak bukan pijak benar-benar. Mereknya yang pijak di mobil ya. Mobil pijak Yamaha saudara ya. Itu mubah tuh. Yang soal duniawi itu bid'ah mubah, artinya boleh-boleh saja. Yang berapa lagi? Yang keempat bid'ah apa lagi? Bid'ah makruh. Yang makruh itu
tapi tentunya kita sedikit supaya jangan nampak kaki. Ini juga ujung ini kan kita ngambil wudhu. Ini ujungnya selalu basah. Oh, jadi dibasah-basah terus, jadi kan kotor ya. Jadi basah lain. Nah, jadi soal pakaian ya, nah itu bisa makruh. Bid'ah yang haram. Nah ini yang disebut ad-dhalalah itu. Dia tidak ada pada Rasulullah, kita tambah misalnya sholat subuh kita tambah jadi 3 rakaat. Itu haram itu. Sholat zuhur karena kita mau cepat bekerja, kita buatlah 2 rakaat. Tidak boleh haram hukumnya. Tapi ada saatnya kita boleh sholat zuhur 2 rakaat. Boleh sholat asar 2 rakaat. Ada saatnya kita boleh sholat isya 2 rakaat. Betul boleh? Bisa tidak ya? Kapan waktunya kita boleh sholat zuhur 2 rakaat, Pak? Bila, Pak? Apabila kita musafir dalam perjalanan, digabungkanlah sholat zuhur dengan sholat asar. Kalau digabungkan sholat zuhur dengan sholat asar, itu namanya jamak, apa namanya? Takdim. Didahulukan ya. Nah, kalau kita membawa sholat zuhur kepada sholat asar, jamak apa? Jamak takhir namanya. Nah, jadi itu 5 ya. Jadi hukum bid'ah itu ada 5. Bisa dia menjadi wajib. Sebab kalau tidak khutbah kita kalau tidak di dalam bahasa Indonesia, dan kita tidak mengerti. Boleh tak khutbah dalam bahasa Minang? Boleh. Nah, dan dalam bahasa Minang Allahu Akbar Allah nan gadang bana. Nah, kalau bahasa Inggris God is bigger. Tuhan itu besar sekali. Tidak enak ya? Enak adalah bahasa Arab. Allahu Akbar. Nah, teman-teman, ini saya agak bid'ah terus ini, agak panjang nih baju saya. Seharusnya belum sempat memotongnya. Ini kemarin di Mekah tahun 2013. Banyak rombengan dekat masjid. Saya tanya, kamu ada homestay katanya. Apa lagi saya pikir homestay. Saya tanya lagi tempat lain. Kamu ada ya Syekh? Homestay katanya. Apalah homestay? Ada pikir namanya homestay itu khamsata asyar 15 ya 15 riyal khamsata riyal khamsata asyar riyal. Orang itu mau cepat-cepat saja. Iya kan? Mau karena dia saking fasihnya mau mempercepatkan bahasa. Sama dengan kita ya. Orang Indonesia juga ada yang menyebut tidak, orang Melayu tak saja ya. Tak ada. Orang Arab tuh payah dia mikir tak biasanya yang dia pelajari di buku tidak. Jadi kalau kita mengucapkan bahasa Arab di Arab sana menurut yang ada di buku tertawa karena dia tidak mengikut yang ada di buku, terlalu lambat yang ada di buku. Kita juga kalau orang menggunakan bahasa Indonesia menurut yang ada dalam buku muak kita mendengarnya. Mau kemana Pak? Saya ini pagi ini mau ke pasar. Kan muak kita kan? Jadi dia mau kemana Pak? Pasar. Itu saja kan? Orang Arab juga begitu. Jadi tidak menurut yang ada di buku. Kalau menurut yang di buku tidak efektif. Memang bahasanya baik, tapi tidak efektif dalam penggunaan sehari. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, jadi pertanyaannya, kenapa masalah bid'ah itu sampai ada satu masjid dirobohkan? Gitu ya. Karena dia mengatakan kalau baca Yasin, kalau zikir-zikir itu dosanya sama dengan berzina dengan ibu kandung. Lalu saya lacak, dari mana pendapatan seperti ini? Rupanya ada seorang Yahudi yang bermukim di Arab namanya Lawrence, mempertajam perbedaan-perbedaan masalah bid'ah ini. Sebetulnya masih biasa saja, kurang bagus ya ditinggalkan. Tapi orang Yahudi ini dia mempertajam bagaimana umat Islam itu berpecah belah. Jangan dipertajam. Rasulullah contohnya, Rasulullah contohkan di atas tumit sedikit gini, kaki apa nih, ya kain sarung atau jubah. Tahu-tahu Umar bin Khattab di bawah tumit ya. Kata Umar bin Khattab kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tapi jubahku sedang ini di bawah tumit. Tidak apalah kata Rasulullah. Kenapa? Karena engkau memakainya bukan atas dasar kesombongan. Zaman jahiliyah orang
memanjangkan itu karena kesombongan, tapi engkau memakainya karena di musim dingin. Jadi kalau musim dinginnya menggigil kita di arah sana ya. Nah, jadi alasannya begitu. Tidak apalah wahai orang berkata, akan tidak tajam. Perbedaan kita Rasulullah tidak apalah. Engkau kan bukan memakainya karena kesombongan. Tapi coba kalau masuk jarumnya Yahudi dipertajamnya, ini kafir, ini sesat, ini neraka. Itu namanya klaim kebenaran. Dia yang merasakan. Jangan dipertajam. Ya perbedaan yang kecil-kecil itu. Nah, kalau yang mau dipertajam ini, yang dipertajam ada ungkapan apakah hadis yang belum saya baca apakah sahih atau tidak. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu pengetahuan sampai ke negeri Cina. Nah, itu bagus. Ya. Sekarang orang Cina sudah sampai ke Indonesia. Kita tidak perlu lagi pergi ke Cina. Bagaimana orang Cina di Indonesia? Dia buat plaza, Alfamart, Indomaret. Nah, coba kita pelajari di sini. Jadi yang Muhammadiyah adalah Muhammadiyah mat, yang Salafi buat Salafi mat, yang NU buat NU mat. Nah, mana yang maju nanti? Antara orang yang bertiga. Ada apa Hizbut Tahrir ya? Hizbut Tahrir mat. Tentu kalau sudah ada Hizbut Tahrir mat, Muhammadiyah mat, NU mat, kita hanya berbelanja ke sana. Kita akan mengharapkan berbelanja di tempat-tempat orang yang tidak pernah berzakat. Tapi kenapa kita tidak mau mencontoh yang seperti itu? Mari kita bertanding. Hei, NU, Muhammadiyah, apalagi Salafi, mari kita bertanding di dunia perdagangan. Karena Nabi juga seorang pedagang. Nah, itu yang bagus. Sesuai ayat Al-Quran mengatakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Kenapa? Karena persoalan bangsa kita pada hari ini adalah persoalan kemiskinan. Penyebab orang jadi miskin karena perdagangan yang tidak sehat. Jadi kalau umat Islam ingin maju, kuasai dunia perdagangan. Dulu zaman Belanda dulu ada namanya SDI, Syarikat Dagang Islam. Sekarang mana? Jadi buat minta hormat, yang bid'ah yang baik kita tinggalkan. Bid'ah yang jelek kita besar-besarkan, sedikit-sedikit sesat. Alangkah bodohnya kita berpikir. Kadang-kadang saya malu begitu ya terhadap diri saya sendiri. Tidak mampu meyakinkan umat di sekitar saya. Mari fastabiqul khairat dalam bidang perdagangan. Saya tunggu-tunggulah munculnya. Pokoknya di Salafi itu ribuan dokter dalam bidang ekonomi. Muhammadiyah punya ribuan dokter dalam bidang ekonomi. NU juga punya masing-masing dokter dalam bidang ekonomi. Mari kita bersaing mat ini tadi dalam bidang ekonomi. Nah, barulah umat Islam ini menjadi gairah. Kenapa? Dunia perdagangan bisa dikuasai oleh umat Islam. Selagi umat Islam Indonesia belum menguasai perdagangan, kita akan terjajah terus dalam bidang ekonomi. Maka saya dulu punya hayalan bikin sekolah tempe. Tempe singkatan dari teknik memerdekakan diri dari penjajahan ekonomi. Jadi ekonomi kita terjajah Pak sekarang. Iya. Yang hasil bumi kita diambil oleh Amerika, Perancis, Jepang, yang hasil bumi dalam bumi minyak segala macam. Hutan kita ini investornya dari Malaysia, dari Cina, dari Korea, dari mana-mana. Laut kita dikuasai lagi oleh bermacam-macam dari Vietnam, dari mana-mana. Lalu menurut kita apa? Kita tinggallah di dalam berdebat ini kafir, ini sesat. Tidak peduli kita dengan bumi kita ini sudah terkuras, lingkungan kita sudah terkuras. Nah, ada yang kerja di bidang lingkungan siapa? Bapak ya, bidang lingkungan. Nah, saya punya gurindam Pak dalam lingkungan ya. Bunyinya gini. Kepada lingkungan, jika tidak sopan akan menuai badai dan topan. Gurindam 13. Sekarang kan Gurindam 12 Raja Ali Haji. Nah, kalau Gurindam 13 kayak Muhammad Rakib Jamali. Bapak lihat bisa lihat itu. Gurindam 13. Ini yang keluar pasti. Enggak ada yang lain. Hak ciptanya selesai. Nah,
Nah, kesimpulan kaji kita pada subuh hari ini, Bapak Ibu terhormat, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, memperkecil perbedaan, memperbesar persamaan, mengambil manfaat dunia, ekonomi, perdagangan, belajar kepada Cina, dan kita meninggalkan